Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Artadewi dengan NPM 1922070006. Di sini saya akan melakukan pengambilan nilai asuhan kebidanan Nifas tentang perawatan perineum. Baik, di sini saya akan mulai. Baik, yang pertama, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Anissa Putri yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya mohon izin ya Bu untuk menutup pintu ataupun tirainya terlebih dahulu agar privasi Ibu terjaga. Baik, kita akan menutup tirainya. Baik, tirainya sudah tertutup ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, di sini Ibu karena tadi malam baru saja melahirkan. Nah, pada kali ini saya akan melakukan perawatan pada luka perineum Ibu ataupun jalan lahir Ibu ya. Baik Ibu, nah nanti prosedurnya saya akan membantu Ibu melepaskan celana dalam, kemudian saya akan membersihkan ataupun vulva hygiene terlebih dahulu, kemudian baru saya akan menginspeksi tentang luka pada luka pada perineum Ibu. Nah, baik Ibu, untuk tujuannya untuk mencegah infeksi. Kemudian untuk lama tindakannya sekitar hanya 10 menit ya Bu ya, seperti itu. Baik Ibu, tadi sudah ke belakang ya Bu ya untuk buang air kecil. Oh, sudah ya Bu ya, baik. Berarti kandung kemihnya sudah kosong ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alat ini saya terlebih dahulu ya Bu, mohon ditunggu. Baik, kemudian di sini kita akan menyiapkan alat, itu di sini ada sarung tangan bersih, kemudian ada perlak, kemudian ada pinset anatomis dan dalam bak steril, dan juga ada kapasnya ataupun kasa, kemudian ada kasa steril, kemudian ada baskom yang berisi larutan klorin 0,5%, kemudian ada bengkok larutan NaCl, kemudian ada bengkok, kemudian ada tempat sampah medis. Baik Ibu, di sini saya akan mempersiapkan diri saya terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini kita menggunakan APD, alat pelindung diri ataupun celemek yang berbahan plastik. Kemudian kita mencuci tangan. Mencuci tangan 6 langkah dengan air yang mengalir. Setelah itu kita memposisikan pasiennya. Baik Ibu, untuk posisinya saya bantu ya Bu ya. Permisi ya Bu, kakinya sedikit diangkat seperti posisi saat melahirkan ya Bu. Baik. Baik, kemudian kita membantu Ibu untuk melepas celana dalam hingga memeriksa perineum. Baik Ibu, sebentar ya Bu ya, saya ingin melepas celana dalamnya dulu. Baik Ibu, permisi. Kemudian kita meletakkan perlak di bawah bokong. Baik Ibu, saya ingin meletakkan perlaknya ya Bu di bawah bokong Ibu. Bokongnya sedikit diangkat ya Bu ya. Baik, saya bantu Ibu. Kemudian kita mempersiapkan alat dan juga mendekatkan untuk melakukan pemeriksaan perineum. Ada bengkok, kemudian ada kapas DTT,
kemudian ada larutan NaCl, kemudian ada bak instrumen yang berisikan dengan pinset. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam fase kerja. Baik, kemudian kita akan melakukan tindakan ya Bu. Di sini saya akan menggunakan sarung tangan saya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah menggunakan sarung tangan, kita bisa melakukan menginspeksi terlebih dahulu tentang bagian uretra, vagina, dan juga perineum sampai dengan anus. Baik. Di sini saya sudah memakai sarung tangannya. Kemudian kita lakukan inspeksi. Baik Ibu, permisi ya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kiri kita melihat. Kemudian di sini kita lihat apakah ada hematoma, edema dan sebagainya. Baik Ibu, di sini tidak ada hematoma, kemudian tidak ada edema atau pembengkakan, kemudian tidak ada varises dan juga tidak ada hemoroid ya Bu. Baik, di sini saya lihat semuanya dalam batas normal ya Bu ya. Baik, kemudian kita memperhatikan warna dan konsistensi dan bau pada lokia. Baik Ibu, di sini lokeanya masih berwarna merah ya Bu ya. Kemudian baunya khas seperti darah, konsistensinya seperti darah juga, dan jumlahnya normal ya Bu, seperti yang saya lihat di bagian di pembalut Ibu tadi. Nah, baik, kemudian kita akan melakukan vulva hygiene ya Bu ya. Di sini kita melakukan vulva hygiene mengambil 5 kapas. Kemudian kita buka. Baik Ibu, saya lakukan vulva hygiene ya Bu ya, permisi. Bagian minora kanan, mayora kiri, minora kanan, minora kiri. Kemudian dari uretra, vestibulum sampai dengan anus. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan vulva hygiene. Nah, selanjutnya kita akan menginspeksi bagian lubang uretra, bagian vagina, kemudian memeriksa bagian perineum untuk mengevaluasi penyembuhan pada laserasi ataupun penjahitan episiotomi dengan menggunakan pinset dan juga kasa. Di sini ada instrumennya. Kita ambil bagian kasa tersebut. Baik, kemudian kita menginspeksi apakah adanya kemerahan pada luka perineum.
Baik Ibu, di sini saya lihat bagian luka perineumnya sudah bagus ya Bu ya. Kemudian juga di sini pada bagian bintik merahnya juga sekitar perineum ini tidak ada ya Bu, tidak ada bintik merah, yang artinya tidak terjadi alergi pada bagian benang ataupun infeksi ya Bu, seperti itu. Kemudian tidak ada pembengkakan pada bagian perineum. Saya lihat di sini tidak ada pembengkakan ya Bu, sudah bagus. Nah, sudah bagus untuk jahitannya. Baik, kemudian kita melakukan palpasi pada bagian luka perineum untuk memastikan ada atau tidaknya nanah pada luka. Baik Ibu, permisi ya Bu, sebentar ya. Ini mungkin sedikit tidak nyaman atau sedikit sakit atau perih, sehingga ditahan ya Bu ya. Tarik nafas. Baik, tarik nafas ya Bu ya. Ya, ditahan, tarik nafas. Kita satukan. Kemudian kita lakukan palpasi pada luka perineum untuk menentukan penyatuan luka. Baik ini Bu, ini penyatuan lukanya sudah bagus ya Bu ya. Kemudian kita mengoleskan NaCl pada bagian luka perineum. Kita celupkan dalam NaCl. Kemudian kita peras. Baik Ibu, di sini sudah saya sudah selesai melakukan pengecekan. Saya akan oleskan NaCl ya Bu pada luka perineum Ibu. Dan kemudian kita oleskan dari bagian atas sampai ke bawah pada luka sekali usap. Baik. Kemudian setelah itu kita bantu Ibu untuk memakaikan celana dalamnya. Ibu, saya pakaikan celana dalamnya ya Bu. Ini sudah saya ganti pembalutnya. Ibu bisa baik Ibu, saya pakaikan ya Bu ya. Permisi. Baik, kemudian setelah itu baik Ibu, saya akan membersihkan alatnya. Kita bersihkan, kita letakkan sampah medis ke dalam tempat sampah kering ataupun tempat sampah basah. Kemudian kita mencuci sarung tangan pada larutan klorin seperti ini. Kita cuci, kita tekan terbalik seperti ini sampai dengan 10 menit. Baik, setelah itu kita akan mencuci tangan. Baik Ibu, saya tutup dulu ya Bu ya. Baik, kita cuci tangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan 6 langkah, kita memberi tahu Ibu tentang hasil tindakannya. Baik Ibu, sebelumnya sebelum kita beritahu, kita lepas dulu celemeknya. Baik, setelah itu kita kembali kepada Ibunya. Kita memberitahu tentang hasil dari tindakan. Baik Ibu, sebelumnya tadi sudah saya lakukan tindakan ya Bu. Nah, untuk hasilnya sudah bagus, luka jahitannya juga sudah bagus, kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian juga semuanya dalam batas wajar atau dalam batas normal ya Bu ya, seperti itu. Nah, baik Ibu, tadi bagaimana? Bagaimana Ibu perasaannya pada saat saya bersihkan?
Oh, terasa nyaman ya Bu. Iya, memang sedikit perih tapi terasa nyaman, ada sensasi dinginnya seperti itu. Baik Ibu, untuk kontrak kegiatan kita selanjutnya, Ibu karena ini nanti Ibu akan pulang, maka nanti sekitar jam 10 pagi saya akan kembali ke ruangan Ibu untuk kami berikan konseling konseling ya Bu ya, sebelum Ibu pulang. Nah, kemudian nanti baik Ibu, untuk kegiatannya pada pagi hari ini sudah cukup ya Ibu. Terima kasih banyak, Ibu sangat kooperatif sekali, sudah membantu saya juga. Kemudian sehat-sehat ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan dokumentasi pada kegiatan hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 8 pagi telah dilakukan perawatan perineum dengan hasil semua terlihat normal, luka sudah bagus dan sudah menyatu, tidak ada tanda-tanda infeksi. Baik, terima kasih. Sekian dari pengambilan nilai saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.